Kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore, Mas Pangi. Sore, Bang Wilson. Baik, Mas Pangi melihat pasangan duet ini, Ahmad Riza Patria dan juga Marcel Widianto, tanggapannya seperti apa? Iya, tentu saja ini bisa jadi angin segar ya bagi Tangsel ya. Tentu dengan duet Maud Riza, Pak Riza Marshall ini juga akan menjadi hal menarik di Pilkada Tangerang Selatan, karena Tangerang Selatan tetap menjadi etalase politik nasional, saya pikir ya, walaupun itu pinggir Jakarta, tapi itu menjadi sangat perhatian khusus, menjadi peta politik yang selalu menjadi perhitungan oleh partai politik. Karena yang kedua adalah ini etalase politik nasional, dia menjadi penting pertarungan di pinggir-pinggir Jakarta, tetapi ini nggak bisa dinafikan bahwa kemenangan di Tangsel menjadi perebutan partai-partai politik. Karena Tangsel tetap menjadi inti dari pertarungan di beberapa daerah, terutama di pinggir-pinggir Jakarta ya, masuk Tangsel ini. Jadi saya pikir ini akan menjadi penting ke depan, dan bagaimana pasangan ini akan bisa memenangkan pertarungan tentu tidak mudah juga. Ada challenge-nya, ada bagaimana tantangannya, dinamikanya, dan simulasi-simulasinya akan terus bergerak dan dinamis ke depannya. Dan Tangsel selama ini jadi perebutan bagi partai politik bagaimana menang di Tangsel, karena apakah itu Banten, apakah itu DKI, termasuk Tangsel, dan termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi, kabupaten, kota, Depok, Bogor, dan Tangsel itu tetap menjadi perebutan bagi partai politik, menjadi perhatian khusus, dan bahkan banyak DPP yang menggodok namanya, yang kemudian mendilkan siapa pasangan-pasangan itu sudah ikut campur tangan dingin dari DPP, karena itu nampak-nampaknya saya lihat DPP langsung yang turun gunung gitu untuk mensimulasikan, mencarikan pasangan, mencarikan partai itu. Nah, itu mengapa kemudian Tangsel menjadi perhatian khusus gitu bagi partai politik. Baik, tapi menurut Mas Pangi sendiri, apakah keduanya ini dari politisi dan juga dari komika disatukan elektabilitasnya akan bisa mengalahkan mungkin kalau di Tangerang Raya kan ini atau di Banten ini terkenal dengan klannya Atut seperti itu, Ratu Atut. Apakah mungkin ini bisa nanti mengalahkan tadi kader-kader atau mungkin yang sudah dipilih oleh atau biasa mengikuti Ratu Atut untuk di Tangerang Selatan sendiri? Iya, memang selama ini memang kan klan atau dinasti atau kekuatan Ratu Atut itu kalau bertarung biasanya kan terkenal dengan tarung habis-habisan gitu. Jadi apa yang ada pun habis. Jadi mereka nggak mau setengah-setengah, dan biasanya cenderung mereka banyak memenangkan pilkada-pilkada. Dan itu juga menjadi tantangan bagi sang penantang ketika berhadapan dengan klannya atau terahnya dinasti Atut. Nah, meskipun begitu, tentu dengan adanya Riza Patria yang sudah menjadi politisi yang bisa diandalkan ya, punya rekam jejak, pernah jadi anggota DPR, punya menjadi wakil gubernur, tentu punya strategi, punya cara gitu. Apalagi kan Gerindra hari ini itu kan partai pemenang pemilu dalam konteks presidennya. Nah, itu tetap dianggap sebagai partai penguasa. Nah, dengan mesin partai yang cukup kuat, tentu Pak Riza ini kan kader Gerindra ya. Nah, kalau kita bicara tentang Marcel kan memang segmennya kolamnya pasti beda ya. Yang satu mungkin bisa ngambil ceruk yang pemilih rasional, yang satu bisa ngambil ceruk pemilih yang psikologis. Kalau rasional kan mereka memilih karena rekam jejak, gitu, program, visi, dan kemampuan selama ini dalam konteks mengatasi masalah yang ada dan bisa memberikan harapan baru kepada masyarakat. Sementara misalnya Marcel ini kan memang komika dan segmennya tentu bisa saja Gen Z, milenial, dan beliau punya segmen yang mungkin tidak terlalu serius, jadi orang-orang yang nggak mau terlalu pusing dalam berpikir, dan yang penting pilkada ini kalau orang bicara figur atau sosok biasanya kan dia pilih yang kenal saja, yang suka gitu. Apakah qualified, apakah punya kemampuan atau kompeten atau siap tanding atau siap di dalam mengatasi masalah rakyat,
Itu soal kedua, sehingga Baik. memang sosok figur itu di dalam pilkada ini menjadi penting. Nah, saya melihat Marcel itu kan soal sosok dan figur, dan Pak Riza Patria itu soal pemimpin yang bekinerja, yang punya rekam jejak, yang sudah teruji di beberapa pemilihan atau pernah menjadi kepala daerah. Baik. Nah, Mas Pangi, tapi kan kalau misalnya kita lihat tadi, ini kan Tangerang Selatan ini menjadi wilayah yang juga banyak dilirik karena memang berdekatan dengan Jakarta yang menjadi pusat politik kita saat ini. Nah, tapi mengapa akhirnya partai politik ini mengusung Marcel? Apakah tidak ada kader-kader politik lainnya yang juga public figure yang bisa mendongkrak suara untuk bisa menang di Pilkada Tangerang Selatan? Mengapa harus Marcel yang dinilai mungkin kapabilitas secara untuk kepemerintahannya masih belum kuat? Ya, kalau kita bicara Marcel tentu belum teruji ya kemampuan beliau, karena memang belum pernah menjadi pengalaman jadi kepala daerah. Kalau Pak Riza Patria kan beliau udah punya pengalaman jadi wakil gubernur di DKI Jakarta, pernah juga jadi anggota DPR, artinya politisi yang sudah teruji gitu. Kan politisi ini kan harus mau berpikir susah, mau hidup susah, mau berpikir tidak hanya melayani tapi tidak dilayani tapi melayani rakyat, yang punya kemampuan di dalam mengurai problem-problem yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat. Nah, kenapa sosok Marcel ini dimajukan? Memang partai itu kian terlihat memang harus melihat peluang kemenangan. Di samping memang mereka harus mengakui bahwa mereka ada punya kader, tapi kan Gerindra punya kader yaitu Reza Patria. Nah, kalau partai lain belakangan memang melihat pilkada ini hanya pertarungan sosok dan figur, maka mereka akan mengusung Marcel. Jadi partai politik memang ya, poin kedua, asumsi publik, persepsi publik juga menginginkan partai politik itu harus mampu mengusung kader yang teruji, yang sudah punya kompetensi, punya kapasitas, rekam jejak yang bagus. Tapi lagi-lagi kan partai juga kadang-kadang bisa bicara realistis dan pragmatis saja, bahwa kalau misalnya tidak punya sosok atau figur yang layak jual, ya mereka cari tokoh eksternal. Dan itu yang mengapa kemudian mutual understanding-nya partai politik sangat bergantung kepada public figure, kepada artis, ketimbang mengusung tradisi meritokrasi. Karena itu memang realitas politik saja, bahwa pilkada ini kan realitas bandwagon efek ya. Pilkada ini kan realitas bagaimana bukan hanya soal mengusung kader atau tidak, tapi mereka tidak mau juga terlalu saklek pada soal mengusung harus kader mereka, tapi kalau nggak menang untuk apa, kan kira-kira begitu. Jadi mereka harus membuat relaksasi politik untuk kemudian mencoba mencelah, mencari segmen-segmen public figure, apakah itu komedian, apakah itu public figure dalam konteks artis, itu digandeng kemudian diakuisisi atau di take over, nanti di tengah jalan mungkin mereka mau dipartaikan, apakah itu digerindrakan atau dinasdemkan atau di Golkar kan, dan seterusnya dan seterusnya. Baik Mas Pangi, itu kan kalau point of view dari partai politik. Tapi kalau misalnya kita melihat dari masyarakatnya sendiri, mungkin iya masyarakat yang kurang setuju bisa tidak memilih Marcel seperti itu karena dinilai tadi tidak mampu, belum mampu untuk atau belum kuat untuk di ilmu pemerintahannya. Nah mungkin masyarakat kan yang sebagai yang nanti akan memilih, bisa nggak menggerakkan kekuatan masyarakat kemudian untuk memberikan pertimbangan kepada partai-partai politik supaya mengusung calon-calon yang lebih capable untuk memimpin daerah mereka? Ya, sebenarnya memang seleksi kepemimpinan nasional yang menyiapkan menu atau racikan menu itu kan varian menu itu disiapkan oleh partai politik. Nah, jadi seleksinya yang deliberatif, yang penuh kehati-hatian, itu sebenarnya menu itu disajikan oleh partai politik. Siapa yang akan diusung, siapa yang tidak perlu diusung. Nah, masyarakat itu kan hanya memilih menu yang sudah tersaji, yang terhidang. Nah, bisa variannya banyak, bisa variannya terbatas. Nah, pemilu pilkada itu kan memilih pemimpin yang sudah disiapkan, sudah diseleksi oleh partai politik. Nah, kalau misalnya mereka sudah diusung oleh partai politik, kita berprasangka baik saja bahwa itu memang terbaik bagi partai politik. Mungkin dia sudah, walaupun belum punya pengalaman siap tanding pada soal kinerja, tetapi dianggap punya kemampuan nanti untuk mengatasi masalah atau menjadi punya kemampuan untuk strong leadership-nya ada, atau dia mampu memaintain grassroots-nya, atau nanti dia mau
pengabdiannya itu bagus nanti, mau bersusah payah dan bisa melakukan kohabitasi, beradaptasi cepat dengan rakyat. Karena kalau jadi kepala daerah ini kan harus mau pusing gitu, mau menderita, dan jalan pengabdiannya betul-betul melayani rakyat. Nah, inilah benteng terakhirnya sebenarnya pada partai politik. Kalau misalnya sudah diusung oleh partai politik, harusnya memang kita sudah mengakui bahwa ini sudah layak jual gitu, dan sudah melalui tahapan, dan pasti partai politik sudah memproses, melakukan seleksi apa yang menjadi alasan untuk mengusung Marcel atau duet Maud Riza Marcel ini apa. Tentu sudah dikalkulasi, sudah dihitung, sudah dibaca track recordnya, kinerjanya, kapasitasnya, kompetensinya, kemungkinan peluang-peluang kan semenangnya pasti sudah dikalkulasi, dihitung ulang oleh partai politik. Nah, rakyat itu hanya memilih yang sudah dihidangkan oleh masyarakat. Maka berharap betul kita nanti ke depan tetap partai politik harus selektif, harus selektif dalam konteks siapa yang akan diusung sebagai calon kepala daerah. Nah, mungkin pasangan ini sudah dianggap pasangan yang kompeten, yang kapasitas, yang kapabel, yang siap tanding dan siap untuk mengabdi kepada rakyat untuk 5 tahun lagi di Tangsel. Baik, tapi kalau dari Mas Pangi sendiri, lembaganya apakah mungkin sudah mengadakan survei untuk top of mind, siapa yang diinginkan oleh warga Tangerang Selatan untuk menjadi kepala daerahnya? Apakah sudah ada seperti itu? Atau mungkin kalau belum ada, kalau Mas Pangi sendiri menilai siapa kira-kira tokoh-tokoh lain yang akan muncul namanya untuk berlaga di Tangerang Selatan? Ya, saya mencermati peta politik di Tangsel ini kan incumbent biasanya hadir. Kalau tidak ada incumbent maka lapangannya akan datar. Artinya akan lebih kompetitif, akan lebih dinamis ke depannya. Dan biasanya kalau ada incumbent maka akan terjadi kompetisi yang sangat tidak sejajar, tidak setara atau tidak sebanding. Nah, biasanya kalau tidak ada incumbent maka ini akan sangat penting ke depannya, apalagi kalau persaingannya sangat ketat. Masih di angka rentang margin of error atau tidak ada yang leading sebagai pemenang secara signifikan, maka nanti faktor wakil juga akan sangat penting di dalam pilkada peta politik di Tangsel ini. Kalau misalnya mereka salah menggandeng wakil, maka itu bisa blunder, bisa bunuh diri, bisa disalib oleh lawan politik. Oleh karena itu, kalau masih elektabilitasnya masih jauh misalnya sang penantang dengan yang menantang atau incumbent, maka akan ada kemungkinan lapangan ini akan sangat ditentukan oleh wakil. Jadi makin kompetitif maka wakil akan menjadi penting. Semakin tidak kompetitif maka faktor wakil tidak menjadi penting di dalam pilkada ini. Nah, kita melihat sekarang apakah ada incumbent di Tangsel atau tidak gitu ya, akan bertarung. Ini kan masih dinamis ini. Tapi memang kalau misalnya wakil sebagai incumbent itu dianggap pun lapangan masih datar. Belum ada yang kuat. Biasanya yang dianggap incumbent itu adalah bupati atau wali kota. Jadi kalau sekedar wakil dianggap ya ini masih dinamis, lapangannya masih datar gitu. Baik. Karena wakil itu dianggap tidak sekuat kepala daerah, bupati atau wali kota atau gubernur. Baik, kita akan nantikan siapa-siapa saja nama-nama yang akan muncul untuk Pilkada Tangerang Selatan ini dan kira-kira seberapa kuat nantinya kekuatan dari Ahmad Riza Patria dan juga Marcel Widianto di Tangerang Selatan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mas Pangi. Sehat, Bang.